Kau tidak harus melakukan itu. Elliot mengambil 4 bungkus roti coklat, lalu meletakkannya ke dalam keranjang yang aku bawa. Melakukan apa? Mengancam Edwin. Aku mendengar apa yang kau bicarakan dengan Edwin tadi, jawabku. Dia memang pantas. Elliot menjawab santai. Seharusnya dia bersyukur karena aku masih mau memperingatinya dengan ancaman, tidak langsung bertindak untuk memberinya pelajaran. Itu tidak baik, Elliot. Kau mengancam Edwin dengan membawa-bawa perusahaan tempatnya bekerja. Lantas, sejak ku tahu kalau kau bertemu dengan mantan tunanganmu itu saat kita sedang bertengkar, aku langsung membeli 7% saham perusahaan tempatnya bekerja. Direkturnya akan tunduk padaku. Jadi, aku tidak main-main dengan ancamanku, tutur Elliot, lagi-lagi sangat santai seolah apa yang dia katakan bukanlah suatu hal besar. Aku agak terperangah, tetapi tak langsung kutanggapi perkataannya. Kami lebih dulu pergi ke kasir untuk membayar semua roti yang kami beli. Saat Elliot mengeluarkan kartu dari dompetnya untuk membayar, barulah aku bertanya, kau membeli saham perusahaan tempat Edwin bekerja hanya untuk melakukan ini? Hanya untuk mengancam Edwin karena dia bertemu denganku. Ada yang salah dengan itu. Aku bahkan sampai melongo menatap suamiku ini. Kau melakukan segala cara untuk hal yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Kau tahu betapa posesifnya dirimu kepadaku. Baby, dengar. Elliot menghela napas dan merangkul pinggangku. Yang kau sebut, tidak perlu dibesar-besarkan, justru sebenarnya adalah bibit yang akan menjadi bencana besar jika dibiarkan. Lagi pula saham itu kubeli untuk sekalian investasi. Aku berdecak beberapa kali, menggeleng tak habis pikir. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Kau selalu bilang begitu untuk membela diri tiap kali kau baru saja melakukan tindakan arogan, gumamku tepat setelah petugas memberikan kantong berisi semua roti belanjaan kami. Aku menatapnya agak sinis, lalu langsung berbalik dan melangkah duluan untuk keluar dari toko tersebut. Kau marah, baby? Tanya Elliot sembari memasukkan kartu ke dalam dompetnya. Dia baru mengekoriku beberapa saat kemudian. Tidak. Lalu kenapa kau mendadak jutek dan berjalan duluan begini? Kau kesal hanya karena aku berusaha melindungimu dari mantan tunanganmu yang pengacau dan tukang goda itu. Aku hanya diam saja dan mempercepat langkahku keluar dari toko roti. Kau akan mendiamiku lagi. Pikir saja sendiri. Sebenarnya, aku sama sekali tidak marah atau kesal. Aku tahu Elliot memang suka bertindak sesuka hatinya dan sangat arogan. Walaupun terkadang melelahkan menghadapi sikapnya yang seperti itu, tetapi aku sungguh tidak mempermasalahkan tindakannya kepada Edwin yang kami bicarakan tadi. Aku hanya sedang meledek Elliot sekarang. Karena entah mengapa, aku sangat suka melihat Elliot panik dan berusaha membujukku ketika dia mengira kalau aku sedang marah. Jika kau terus seperti ini, jangan salahkan aku jika aku menyeretmu ke mobil dan menciummu secara paksa sampai kau memohon agar aku berhenti. Elliot mengatakan itu dengan suara yang agak kencang. Mengingat jalanan di depan toko roti memang tak kosong dan ada sejumlah orang yang melintas, tentu saja apa yang Elliot katakan dapat didengar oleh mereka dan membuat mereka memberikan tatapan yang aneh. Aku tahu Elliot sengaja melakukan hal tersebut, agar aku tidak diam saja. Dan dia memang berhasil. Aku menoleh ke belakang dan menatapnya yang masih berjalan dari teras toko roti, lalu memelototinya sambil bicara tanpa suara untuk menegur perkataannya tadi. Karena aku menoleh ke belakang, aku tidak terlalu memerhatikan jalanan di depanku. Elliot menunjuk ke arahku dengan panik sambil berkata, "Baby, awas." Aku pun kembali menatap ke depan tanpa menghentikan langkahku. Dan tepat ketika aku menoleh, aku langsung menabrak tiang lampu jalan yang sungguh tak kusadari ada di pinggir trotoar. Aku menabrak tiang itu cukup keras. Dahiku terbentur sampai menimbulkan bunyi yang lumayan mengiris telinga,
bahkan aku juga nyaris terjerembab jatuh kalau saja Elliot tidak buru-buru berada di belakangku dan langsung menahan tubuhku menggunakan tangan kekarnya. Aduh. Aku merintih sembari menempelkan telapak tanganku di dahi. Sakit? Tanya Elliot sambil tertawa terbahak-bahak. Tentu sangat sakit. Tapi daripada merasakan itu, aku jauh lebih merasa malu. Selain karena ditertawakan oleh suamiku sendiri, aku juga malu karena dipandangi oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat itu. Aku pun langsung menundukkan kepalaku dan menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Elliot peka kalau aku sedang menahan malu. Dia masih tertawa seolah kecelakaan kecil yang kualami tadi adalah lelucon yang menyenangkan. Namun, dengan penuh perhatian, dia langsung memelukku dan menuntunku untuk menyembunyikan wajah di dada bidangnya. Aku sudah memanggilmu agar kau tidak jalan duluan. Lihatlah akibatnya karena kau tidak mau mendengarkan suamimu, tutur Elliot. Aku hanya diam saja selagi masih menutupi wajahku. Karena dia terus tertawa, aku agak menggerutu. Aku sangat kagum dan senang tiap kali melihat Elliot tertawa, sebab orang sepertinya jarang mau tertawa leluasa jika bukan dengan orang yang dia anggap nyaman. Namun sekarang, mendengar tawanya itu, aku dongkol. Beberapa saat kemudian, Elliot pun merenggangkan pelukannya. Dia membuatku menurunkan kedua tangan agar berhenti menutupi wajah, lalu dia menatap dahiku dengan kedua sudut bibirnya yang masih membentuk lengkungan senyum usai tawanya mereda. Sepertinya akan timbul benjolan di dahimu, baby, kata Elliot. Benarkah? Apakah separah itu? Tanyaku cemas sembari memegangi dahiku sendiri. Ya. Elliot mengangguk yakin. Tapi kau tidak perlu khawatir, aku bisa mengobatimu dengan cepat. Dia menangkup kedua pipiku, lalu memberikan kecupan berkali-kali di dahiku tepat di bagian yang tadi terbentur tiang. Setelah itu, dia mengusap-usap bagian tersebut dan mengecupnya lagi, lantas berkata, itu obat paling ampuh untukmu. Apanya? Tanyaku. Ciumanku, baby. Sudah tidak sakit lagi, kan? Tindakan Elliot membuatku tertawa dengan wajah yang mulai panas. Pasti kedua pipiku juga mulai merah karena merasa agak tersipu. Tak lupa bahwa ada sejumlah orang yang melintas dan aku masih sangat gugup akibat kecerobohanku beberapa menit yang lalu. Aku pun segera melangkah untuk pergi dari tempat itu dan menyeberang jalan. Elliot mengikutiku, dia merangkul pinggangku sambil terus meledekku karena kejadian tadi. Aku sempat protes mendengar ledekannya, tetapi aku berujung ikutan tertawa bersamanya dan menertawakan diriku sendiri. Hingga setelah kami tiba di rumah sakit dan kembali ke kamar rawat yang ditempati Evan, Elliot tetap berada di sini sampai 1 jam kemudian. Kami mengobrol sambil makan roti bersama, lalu aku menaruh roti yang kami beli untuk Evan di atas nakas, sebagai persediaan jika nanti Evan bangun dan ingin makan. Evan mungkin akan sulit diajak makan jika dalam kondisi seperti ini, apalagi tadi siang kondisi lidah dan tenggorokannya bengkak, sehingga kemungkinan akan membutuhkan selang nasogastrik jika dia memang tidak bernafsu menelan makanan. Tapi kalau roti gandum dan roti coklat yang kubeli untuknya, ku yakin dia mau makan pelan-pelan. Kenapa tiba-tiba sekali kau mengatakan soal bulan madu? Tanyaku pada Elliot yang berdiri di samping kursi yang kududuki. Aku bicara pelan, memastikan obrolan kami tak mengganggu tidur Evan. Apa kau tidak senang? Bukannya tidak senang, Elliot. Aku senang. Sangat senang. Tapi, kenapa tiba-tiba dan kau bahkan tidak membicarakannya dulu denganku? Kau dan aku bisa bersama seperti ini karena pernikahan kontrak. Apakah ada bulan madu yang kita lakukan saat awal pernikahan kita? Tidak ada, karena dulu kita menikah kontrak. Ya, itulah mengapa kita harus bulan madu sekarang. Ini kejutan untukmu dan aku tidak akan terlalu banyak membicarakannya sampai kita tiba di London akhir bulan nanti, jawabnya sebelum menggigit potongan roti sambil menatap wajah Evan yang tertidur. Aku terdiam memandangi Elliot.
Beberapa saat kemudian, aku menarik tangannya agar ia membungkuk ke arahku, lalu aku mencium pipinya sambil berkata, "Terima kasih. Aku sangat mencintaimu, Elliot." "Aku juga." Elliot tersenyum lembut. Dia menunjuk pipinya yang satu lagi, lantas berkata, "Cium di sini juga." Agar seimbang. Aku terkekeh pelan dan menuruti saja apa maunya. Mataku agak berkaca-kaca karena terharu. Sudah pukul 8. "Kau pulang saja," kataku sekitar 10 menit kemudian. "Kau harus makan malam dengan benar di rumah, karena roti saja tidak cukup. Tadi aku sudah mengirim pesan pada pelayan dan memintanya memasak salmon panggang untukmu. Setelah makan, segera istirahat dan jangan tidur terlalu malam. Satu hal lagi, tolong pastikan juga Ervin tidur tepat waktu." Elliot tersenyum ketika aku menuturkan semua itu. "Iya, cerewet. Aku cerewet demi kebaikanmu, Elliot." Selagi aku masih menempati kursi yang ada di samping ranjang Evan, Elliot sedikit membungkuk untuk mencium dahi Evan sambil mengusap-usap rambut putra kami tersebut. Kemudian, dia beralih mencium bibirku setelahnya, lantas berkata, "Aku pulang dulu. Nanti aku akan menghubungimu. Langsung kabari aku jika ada apa-apa." "Paham." "Iya. Aku paham." Setelah Elliot pergi, aku mendapatkan telepon masuk di ponselku. Kulihat telepon itu berasal dari ibu mertuaku. Beberapa jam yang lalu sebelum Elliot datang, aku memang mengirim pesan pada ibu mertuaku untuk menjelaskan semua yang terjadi. Maksudku, menjelaskan tentang keberadaan Harrison Gil Anderson di Cornell Hill dan bilang bahwa aku membutuhkan bantuannya terkait pria tua itu. Aku tak bilang bahwa Evan masuk rumah sakit karena alergi, sebab aku tidak mau ibu mertuaku panik atau khawatir, apalagi jika hanya dikabari lewat pesan. Maka dari itu, sekarang dia menelepon pasti untuk menanggapi pesanku tentang keinginanku untuk minta bantuan. "Halo, Ibu." Sapaku. "Hai, Nak. Ibu baru saja membaca semua pesanmu. Ibu sangat tak menyangka Harrison menjadi pasienmu di rumah sakit," kata ibu mertuaku dengan suaranya yang agak terkejut. "Iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ini merepotkanmu, Ibu. Tapi, aku membutuhkan bantuanmu. Kuyakin kau pasti mengenal kakaknya Tuan Harrison yang merupakan ayahnya mendiang Lily Anderson. Dia adalah satu-satunya keluarga Tuan Harrison yang masih hidup dan masih tinggal di Florida, tapi sulit sekali dihubungi dan tidak pernah mau memberikan konfirmasi sama sekali. Jadi, kau ingin ibu menemui keluarga Anderson, lalu memberitahu mereka bahwa Harrison berada di New York dan membutuhkan konfirmasi dari mereka untuk keluar dari rumah sakit tempatmu bekerja. Begitu. Benar, Ibu. Setidaknya agar mereka mau memberikan konfirmasi dan mengikuti prosedur administrasi untuk penanganan pasien. Dinas sosial akan membawanya ke rumah sakit jiwa, tapi tetap mewajibkan adanya persetujuan resmi dari keluarga yang masih hidup. Kenapa dibawa ke rumah sakit jiwa? Apakah pria bejat itu sudah tidak waras lagi sekarang? Kurang lebih begitu. Gumamku sembari mengusap-usap dahiku yang sejam lalu terbentur tiang. Aku mendengar ibu mertuaku menghela napas panjang. Cukup lama tak kudengar suaranya membalas perkataanku, jadi kupikir ibu mertuaku sedang berpikir. "Baiklah, ibu akan membantumu. Nanti ibu akan menyuruh orang untuk menemui keluarga Anderson di Florida dan menyampaikan tentang ini pada mereka, kemudian mendesak mereka agar mau mengurus prosedur persetujuan agar Harrison dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Terima kasih banyak, Ibu." Dokter seniorku di rumah sakit juga bingung harus bagaimana, makanya aku memilih untuk meminta bantuanmu, karena memang sepertinya tak ada cara lain. Aku sungguh tidak enak hati karena harus merepotkanmu begini. Tidak apa-apa, Nak. Ibu senang membantumu. Tapi omong-omong, apakah Elliot tahu tentang ini? Maksud ibu, tentang keberadaan Tuan Harrison di New York. Iya. Tentu Elliot tahu. Karena itulah, sebenarnya aku
Khawatir Elliot tersinggung dan kesal jika tahu aku meminta bantuan pada ibu untuk hal ini. Begitu rupanya. Nanti kalau Elliot marah, biar ibu yang bicara dengannya. Kau tidak perlu khawatir. Terima kasih, ibu. Tapi membicarakan tentang keluarga Anderson, itu artinya kau sudah tahu semua hal tentang Lily Anderson, ya? Ibu juga ingin minta tolong padamu untuk jangan salah paham pada Elliot tentang itu, nak. Aku terdiam. Kematian adalah hal yang sangat traumatis bagi siapa saja, pun juga tidak bisa dilupakan kecuali kita amnesia. Wanita malang yang sudah meninggal itu hanya masa lalu saja bagi Elliot. Elliot sekadar butuh waktu untuk mengabaikan bekas kegelisahan yang pernah dia rasakan dari kejadian traumatis itu. Tapi yang pasti, Elliot sungguhan sangat mencintaimu dan tidak akan mengkhianatimu. Percayalah pada ibu. Aku tersenyum lembut dan mengangguk, seolah ibu mertuaku dapat melihatku melakukan itu. Iya, ibu. Aku mengerti. Ibu, Evan tidak suka gatal. Aku menatap Evan dengan tatapan sedih. Sembari membuka botol obat luar untuk kulit alergi yang kemarin diresepkan oleh dokter imunologi, aku pun menjawab, iya, ibu tahu. Pasti tidak nyaman sekali, ya. Tapi rasa gatalnya sudah tidak terlalu parah seperti kemarin, kan? Evan menggeleng-gelengkan kepalanya. Evan sudah diobati oleh ibu dan paman dokter. Benar. Aku terkekeh pelan. Jadi, kemarilah. Biar ibu oleskan obat ini di kulitmu. Rasanya akan dingin, sehingga gatalnya berkurang. Evan meletakkan mobil-mobilannya, lalu mendekat padaku. Sengaja aku membuat Evan memakai baju tak berlengan, semacam singlet anak-anak, sehingga kulitnya yang masih gatal tidak tertutup dan tidak jadi lembab. Aku mengoleskan obat luar itu sampai benar-benar rata di tangan dan kaki Evan, pun juga di bagian punggungnya yang agak merah. Tak berselang lama, Ervin yang sejak tadi sedang menumpuk balok warna-warni, langsung berdiri dan berlari kecil menghampiriku. Ervin juga mau, ibu. Ervin juga gatal, katanya. Kalau Ervin gatal, ibu bantu garuk saja. Tidak perlu pakai obat, karena Ervin kan tidak alergi. Ervin menggeleng. Dia mulai merengek dan ingin menangis, memaksa ingin dipakaikan obat seperti Evan. Aku pun menghela napas sabar, kemudian diam-diam mengisyaratkan kepada pengasuh untuk mengambil botol pelembab bayi. Yang mana kemudian, aku mengoleskan pelembab itu untuk Ervin, sehingga dia tak merengek lagi karena mengira aku memakaikannya obat yang sama seperti Evan. Setelah kemarin malam Evan sempat dirawat di rumah sakit, tadi pagi-pagi sekali aku membawa Evan pulang dengan dijemput oleh Elliot, lalu aku harus berangkat kerja lagi setelahnya. Beruntung di sore hari aku pulang tepat waktu, bahkan kini aku juga sudah selesai memasak makan malam. Waktu menunjukkan pukul 7 sekarang, dan aku menunggu Elliot pulang. Rupanya, bukan hanya aku saja yang menunggu kedatangan suamiku itu. Sejak aku pulang 2 jam yang lalu, Evan dan Ervin berkali-kali jalan ke pintu masuk rumah. Mereka bermain di dekat pintu, sesekali mereka berdiri di dekat jendela untuk menatap bangunan khusus garasi di mana biasanya mobilku dan mobil-mobil Elliot terparkir, seperti sedang menunggu. Ketika aku bertanya apa yang mereka lihat dan apa yang sedang ditunggu, mereka menjawab, "Ayah bekerja. Ayah belum pulang. Elliot sudah bilang kalau dia akan pulang dan makan malam di rumah." Beruntungnya, sekitar pukul 7:04, akhirnya mobil Elliot muncul dari gerbang besar yang dibukakan oleh penjaga, lalu terparkir di garasi. "Ayah pulang," ucap Elliot ketika masuk ke rumah. "Ayah pulang." Evan dan Ervin berseru kompak meniru kalimat yang Elliot ucapkan. Aku pun tersenyum saat Elliot mencium keningku. Setelah itu, dia dengan mudah langsung menggendong Evan dan Ervin sekaligus menggunakan kedua tangan kekarnya. Ternyata Elliot tidak pulang sendirian. Dia datang bersama Rick yang menyusul masuk ke rumah. "Rick, kau datang juga?" sapaku. "Iya, Nyonya."
Ada dokumen Pak Elliot yang harus kuurus, jawab Rick sembari melirik amplop coklat yang dibawanya. Oh. Kalau begitu, kau sekalian makan malam di sini saja, ujarku padanya. Dia tersenyum dan mengangguk untuk mengiyakan ajakanku. Aku sudah menyuruh Elliot yang masih bercanda dengan Evan dan Ervin untuk ke meja makan, agar anak-anak kami tersebut tidak terlalu terlambat makan malam. Sementara itu, tiba-tiba Rick mendapatkan telepon masuk di ponselnya. Dia langsung beranjak ke teras untuk mengangkat telepon, sehingga aku bersama Elliot dan anak-anak pergi duluan. Kami mendudukkan Evan dan Ervin di meja makan balita mereka masing-masing, lalu kami juga mengambil posisi duduk bersebelahan. Aku dan Elliot mengawasi anak-anak kami untuk memastikan mereka makan dengan benar. Sesekali kami mengajak mereka bercanda. Aku pun juga harus menyuapi Evan makan bubur, karena selepas alergi kemarin, dia belum terlalu bernafsu makan dan masih mengeluh lidahnya gatal. Saat aku baru saja menuangkan air putih ke gelas Elliot, akhirnya Rick muncul dan menghampiri meja makan. Aku pun meminta tolong pada pelayan agar menyiapkan piring untuk Rick. Namun, Rick tidak langsung duduk dan justru berdiri di dekat ujung meja sambil menatap Elliot. Ada yang perlu aku sampaikan, Pak, kata Rick. Elliot mengiris steak tenderloin di piringnya dan memakan daging itu. Sembari mengunyahnya perlahan, dia menatap Rick dan menyahut, tentang apa? Rick tidak langsung menjawab. Dia justru melirik ke arahku dengan raut wajahnya yang tampak ragu-ragu dan agak sungkan. Aku masih berdiri sambil memegang teko kaca yang kugunakan untuk menuangkan air putih ke gelas. Ketika dilirik begitu oleh Rick, aku pun diam saja meski perasaanku agak gundah dan bingung, karena Rick seperti was-was dengan keberadaanku. Jika yang ingin dia sampaikan adalah tentang pekerjaan Elliot, dia tak akan seperti ini. Akan aku sampaikan setelah kau selesai makan malam saja. Sekalian mengurus dokumenmu, kata Rick. Jelas itu menandakan kalau dia ingin bicara empat mata dengan Elliot, sehingga aku tak dapat tahu apa yang ingin dia katakan. Elliot tentu menyadari bahwa aku merasa penasaran, namun juga jadi berprasangka karena merasa terpinggirkan akibat keraguan Rick untuk bicara di depanku. Elliot meletakkan garpu dan pisau steak yang dia pegang, lalu suara baritonnya terdengar dalam dan tegas ketika dia bertanya pada Rick, siapa yang meneleponmu sebelum kau ke sini? Apa yang ingin kau sampaikan? Jawablah. Rick tidak bisa menolak setelah ditanya begitu, sehingga dia menjawab, ibunya Lily Anderson yang meneleponku. Aku ingin menyampaikan tentang pembicaraan kami di telepon tadi, Pak. Elliot terdiam, apalagi aku. Aku mengerti mengapa Rick was-was dan ragu untuk bilang tentang itu, karena pasti dia khawatir jika aku dan Elliot akan bertengkar lagi. Tapi sejujurnya, sekarang aku justru berpikir kalau jangan-jangan, orang tua mendiang Lily mencoba menghubungi Elliot, karena ibu mertuaku sudah melakukan bantuan yang aku minta kemarin malam. Elliot menatapku selama beberapa saat, lalu menghela napas. Setelah kembali menatap Rick, Elliot berkata, langsung sampaikan di sini saja, agar istriku juga dengar dan tidak salah paham.